khusus bulan hari ini di bulan April 2026 telah lima dan khotib disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sahran MPD dan juga disampaikan Ustaz Muhammad. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Abdul Salam Perumahan Denai Lafasa yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang mubarak, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita hidup di zaman digitalisasi total saat ini. Teknologi
teknologi informasi telah membuka banyak pintu bagi umat Islam untuk menyebarkan nilai-nilai agama dengan cara yang lebih luas. Media sosial atau HP, internet atau disebut gawai telah menjadi bagian dari kehidupan, makanan kita sehari-hari. Namun tanpa disadari, ruang digital kita bukan hanya mempengaruhi perilaku kita, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan spiritual kita. Pastinya dengan adanya hal semacam ini, mental kita, terutama anak-anak kita, pasti sedikit banyak terpengaruh, terutama nilai-nilai negatif dari digital tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat penuh kasih sayang bagi semesta alam, memberi panduan yang cukup baik untuk etika komunikasi yang sangat relevan dengan tantangan digital saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dalam Al-Quran tuntunan itu dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian pada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Ucapan pada masa Rasulullah keluar dari lisan. Tapi di akhir zaman, di tengah-tengah digitalisasi ini, ucapan lebih kepada ketikan jari jemari kita, ketikan WA kita, Facebook kita, dan lain sebagainya. Itulah ucapan kita. Maka batasan dalam agama adalah wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang benar. Di saat kita melihat layar monitor HP kita ada satu berita, maka ketika kita ingin berkomentar, ingin men-share, baca dahulu. Kebenarannya dilihat dahulu. Jangan asal di-share, jangan asal komentar. Apalagi komentarnya komentar yang negatif. Ini sangat membahayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak juga gangguan kesehatan mental hari ini, seperti kecemasan pada anak-anak kita, sering uring-uringan, dikasih nasihat sedikit itu lebih berontak, suaranya lebih keras dari orang tuanya. Ini masuk kategori gangguan mental. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang diakibatkan oleh HP yang kesalahannya ada pada diri orang tua. Mengapa anak usia dini sudah dipegangi HP? Boleh pegang HP, tapi HP orang tua. Jangan sampai anak di bawah 17 tahun kemudian dipegangi HP. Tatkala kesehatan mental terganggu, jangan salahkan anaknya, jangan salahkan media sosialnya. Maka kemudian sekarang mulai dimunculkan undang-undang anak-anak tidak boleh memiliki akun apapun. Maka ini berbanding lurus dengan apa yang diucapkan atau disampaikan dalam agama, bahwa anak-anak itu kecenderungannya adalah ikut pada tren-tren terbaru. Contoh yang paling mudah, sebelum ada HP, anak-anak itu lebih melihat orang tuanya. Tatkala orang tuanya pendiam, maka bisa dikatakan anaknya itu pendiam. Orang tuanya pintar dalam berkomunikasi, bersosial, anak-anak ikut seperti itu. Lah sekarang yang dilihat bukan orang tua, yang dilihat 24 jam adalah HP anak-anak kita.
yang di dalamnya isinya random, ada baik, ada buruk, dan lebih banyak buruk. Apalagi ketika melihat yang namanya TikTok, semua hal ada, dan itu pasti akan menjadi lifestyle, akan menjadi tuntunan bagi mereka. Apalagi kemudian melihat ada beberapa uploadan TikTok yang batasan-batasan agama sudah dilanggar, dan ini menjadi model anak-anak kita. Maka inilah mulai kesehatan mental anak-anak kita terganggu. Maka mari kita jaga anak-anak kita, jangan sampai kemudian mental mereka terbentuk dari mental TikTok, mental Facebook, mental YouTube. Ketika di sekeliling kita banyak pengajian, banyak tempat ngaji, perbanyak untuk ditaruh di tempat ngaji, ditaruh di tempat les, itu lebih aman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika sudah menginjak usia puber, taruh di pondok, itu paling aman pendidikannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak ada pilihan kecuali membatasi, mengawasi anak-anak kita. Maka kemudian Rasulullah SAW berpesan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ketika ada berita yang heboh, berita yang viral, maka ketika kita tidak tahu maksud dan tujuannya, maka dalam hadis ini disebutkan tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Apa tujuan kita men-share kalau kita sendiri gak paham? Apa tujuannya kita berkomentar dalam Facebook atau yang lain sebagainya kalau kita gak paham? Maka inilah hadis Rasulullah, Al-Quran membatasi kita agar kita, mentalitas kita, anak-anak kita akan terselamatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini adalah fondasi kesehatan mental digital. Tidak semua yang muncul di layar HP harus kita baca, harus kita komentari, apalagi kita viralkan. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua hal yang muncul di layar HP kita yang sudah menjadi sahabat kita HP itu, maka tidak harus kita baca semua. Tidak harus kita komentari jika muncul di layar kita, apalagi diviralkan. Padahal kita sendiri belum paham isinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bahaya informasi seperti ini yang belum terverifikasi dengan sendirinya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika layar HP kita berseliweran dengan berbagai macam berita, itu anggap seperti halnya kita melihat orang fasik. Maka ketika kita melihat orang fasik, apa yang harus kita lakukan? Ketika mereka membawa berita, maka fatabayyanu, klarifikasi, mencari kebenarannya dulu. Maka anak-anak kita harus kita ajari bagaimana bermedia sosial yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan keseimbangan, menggunakan teknologi sebagai alat kebaikan. Tidak kemudian HP itu buruk, negatif, bisa untuk kebaikan, bukan sumber dari kegelisahan kita. Maka jadikanlah media digital sebagai sarana dakwah dan ilmu. Yang kedua, sarana silaturahim di tengah kesibukan kita, bertemu bertatap muka langsung. Yang ketiga, sebagai sarana inspirasi kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hal-hal yang perlu kita perhatikan pertama adalah jaga lisan dan tulisan kita. Karena kita sudah tidak bisa lepas dari HP, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perlu kita perhatikan batasannya. Yang pertama adalah jaga lisan.
dalam hal ini tulisan jari jemari kita ketika mengetik. Yang kedua, batasi konsumsi HP. Kalau tidak urgent, tidak penting, tidak perlu banyak-banyak scroll HP. Habis waktu kita untuk nyekrol TikTok, FB dan lain sebagainya. Maka hal ini akan merugikan kita ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, jangan menyakiti orang lain secara digital. Berkomentar random yang kemudian menyakiti orang lain, apalagi kemudian berburuk sangka, melakukan hasutan, kejelekan, aib orang lain dibuka di tengah-tengah masyarakat melalui HP. Ini ma'asyiral muslimin yang kemarin hari-hari ini juga viral di salah satu instansi, di salah satu universitas. Kemudian aib orang yang harusnya ditutupi malah dibuka lebar-lebar. Padahal dalam doa Rasulullah, barang siapa yang di dunia bisa menyimpan aib saudara muslimnya, maka nanti di akhirat akan ditutup, disimpan oleh Allah aib kita, tidak diperlihatkan kepada orang-orang ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka pilihannya tinggal kita, apakah kita suka membuka aib orang lain, saudara dalam Islam kita, atau kita menutupi. Ketika kita buka aib besok di akhirat, ketika dihisab akan dilihatkan oleh Allah kepada seluruh dunia tentang aib-aib kita. Tapi ketika kita menutup aib saudara kita, maka insya Allah akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aib kita ma'asyiral muslimin rahimahullah. Akhir khutbah ini kita berdoa, ya Allah, marilah kita jadikan dunia digital ini sebagai ladang pahala kita, bukan sumber dosa, bukan sebagai gangguan mental anak-anak kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita, akal kita, dan iman kita di tengah derasnya arus digital. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.